Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15, kelas B program studi gizi, akan mempresentasikan mengenai topik metabolisme gliserol dan juga kolesterol yang diambil dari mata kuliah metabolisme gizi makro. Perkenalkan, nama saya sendiri Zahra Azkiara Himah dengan NIM 211401069 dan juga rekan saya Zikra Gaisa Ali dengan NIM 211401095 dan juga Lidwina Pandita Febriani dengan NIM 211401098. Selanjutnya, presentasi yang akan dipimpin terlebih dahulu oleh Zikra. Kepadanya saya persilahkan. Adapun materi yang akan kita bahas, yaitu pengertian gliserol, pengertian kolesterol, metabolisme gliserol, dan juga metabolisme kolesterol. Gliserol adalah hasil pemecahan dari trigliserida dan juga merupakan sebuah komponen utama dari semua lemak dan minyak dalam bentuk ester yang disebut gliserida. Molekul trigliserida terdiri dari satu molekul gliserol dikombinasikan dengan 3 molekul asam lemak. Selanjutnya, proses metabolisme gliserol akan dijelaskan oleh Zahra. Selanjutnya merupakan proses metabolisme gliserol. Pertama-tama, lipid masuk ke dalam saluran pencernaan, lalu lipid dipotong-potong menjadi asam lemak dan juga gliserol. Kemudian, asam lemak dan gliserol akan diserap oleh usus halus lalu diantarkan ke jaringan tubuh. Di dalam proses pencernaan lipolisis akan terhidrolasi karena adanya enzim lipase menjadi gliserol dan asam lemak. Kemudian, gliserol sebagai hasil hidrolisis lipid atau trigliserida dapat menjadi sumber energi. Kemudian selanjutnya, gliserol akan masuk ke dalam jalur metabolisme karbohidrat, yaitu melalui glikolisis. Pada tahap awal, gliserol mendapatkan satu gugus fosfat dari ATP membentuk gliserol 3-fosfat. Gliserol 3-fosfat membentuk zat-zat penting seperti fosfatetidat, diasilgliserol, kardiolipin, dan juga fosfatidilinositol. Zat-zat penting seperti yang telah disebutkan membentuk suatu unsur pokok membran mitokondria dibentuk dari gliserol 3-fosfat. Kemudian dari dihidroksiaseton fosfat dihasilkan fosfogliserol yang mengandung eter. Yang paling dikenal adalah plasmalogen dan faktor penggiat trombosit atau PAF. Lalu, gliserol 3-fosfat dan dihidroksiaseton fosfat adalah zat antara dalam glikolisis dan menjadikan keduanya penghubung yang sangat penting antara metabolisme karbohidrat dan lipid. Baik gliserol maupun asam lemak harus diaktifkan oleh ATP sebelum dapat dibentuk menjadi asil gliserol. Gliserol kinase mengkatalisis pengaktifan gliserol menjadi SN-gliserol 3-fosfat. Jika aktivitas enzim ini rendah atau tidak ada, seperti di jaringan adiposa atau otot, sebagian besar gliserol 3-fosfat dibentuk dari dihidroksiaseton fosfat oleh gliserol 3-fosfat dehidrogenase. Kemudian, gliserol 3-fosfat diubah menjadi pirufat, sehingga menghasilkan 1 NADH dan 2 ATP. Dari pirufat berubah menjadi asetil-CoA, dihasilkan 1 NADH. Pirufat masuk ke siklus Krebs, sehingga asetil-CoA menghasilkan 3 NADH dan 1 FADH2 dan juga 2 buah ATP. Biosintesis gliserol eter fosfolipid, jalur ini terdapat di peroksisom. Dihidroksiaseton fosfat adalah prekursor gugus fosfolipid gliserol pada gliserol eter.
Senyawa ini berikatan dengan asil CoA untuk menghasilkan satu asil dihidroksiaseton fosfat. Ikatan eter dibentuk pada reaksi berikutnya dan menghasilkan satu alkil dihidroksiaseton fosfat yang kemudian diubah menjadi satu alkil gliserol 3-fosfat. Setelah asilasi selanjutnya di posisi 2, satu alkil 2 asil gliserol 3-fosfat yang terbentuk dihidrolisis untuk menghasilkan turunan gliserol bebas. Kolesterol. Kolesterol adalah lipid amfipatik yang merupakan komponen struktural esensial pada membran dan lapisan luar lipoprotein plasma. Kolesterol disintesa di banyak jaringan dari asetil-CoA dan merupakan prekursor semua steroid dalam tubuh, termasuk kortikosteroid, hormon seks, asam empedu, dan vitamin D. Sumber kolesterol terdiri dari dua, yaitu endogen yang berasal dari makanan seperti susu, daging, dan kuning telur. Adapun eksogen, kolesterol yang dibentuk oleh hepar dan intestinal atau usus. Pada proses metabolisme kolesterol, terdapat 3 jalur, yaitu jalur eksogen, endogen, dan jalur balik kolesterol atau reverse cholesterol transport. Proses metabolisme kolesterol akan dijelaskan oleh Lidwina. Untuk jalur pertama dalam metabolisme kolesterol yaitu jalur eksogen. Jalur eksogen ini, trigliserida dan kolesterol yang berasal dari makanan masuk ke usus dan dicerna. Selain itu, di dalam usus juga terdapat kolesterol yang berasal dari hati yang diekskresikan bersama dengan empedu ke usus halus. Trigliserida dan kolesterol akan diserap oleh enterosit. Trigliserida menjadi asam lemak dan kolesterol tetap menjadi kolesterol. Di dalam enterosit, asam lemak tadi akan diubah menjadi trigliserida lagi dan kolesterol akan diubah menjadi kolesterol ester. Lalu, trigliserida dan kolesterol ester bergabung dengan fosfolipid dan apoprotein membentuk kilomikron. Kilomikron ini sejenis lipoprotein. Kilomikron masuk ke saluran limfe, menembus ductus thoracicus, dan masuk ke dalam aliran darah. Di dalam aliran darah, trigliserida dan kolesterol dihidrolisis oleh enzim lipoprotein lipase yang dikeluarkan oleh pembuluh darah. Trigliserida diubah menjadi asam lemak bebas dan kolesterol diubah menjadi kilomikron remnant, yaitu lipoprotein yang mengandung tinggi trigliserida dan kolesterol. Asam lemak bebas tadi akan disalurkan ke jaringan adiposa, dan jika asam lemak bebas terlalu banyak, akan disalurkan ke hati dan diubah menjadi trigliserida hati. Sedangkan kolesterol remnant tadi akan disalurkan menuju ke hati. Untuk metabolisme jalur kedua kolesterol yaitu jalur endogen. Jalur endogen ini, trigliserida dan kolesterol dihasilkan oleh hati, lalu masuk ke pembuluh darah dan berikatan dengan fosfolipid dan apoprotein B100 membentuk lipoprotein VLDL atau Very Low Density Lipoprotein. VLDL merupakan golongan lipoprotein densitas kedua, terutama dihasilkan di hepar yang dibuat dari karbohidrat makanan dan memiliki fungsi mengangkut trigliserida dalam darah. Trigliserida dan VLDL dicerna oleh lipoprotein lipase. Asam-asam lemak yang dibebaskan kemudian diserap oleh otot dan jaringan untuk dioksidasi menjadi CO2 dan air untuk menghasilkan energi. Lalu, VLDL tadi dihidrolisis oleh enzim lipoprotein lipase yang dikeluarkan pembuluh darah membentuk lipoprotein IDL.
atau intermediate density lipoprotein. IDL ini mengandung trigliserida yang tinggi. Lalu, IDL dihidrolisis oleh enzim lipoprotein lipase yang dikeluarkan pembuluh darah membentuk lipoprotein LDL, atau disebut juga low density lipoprotein. LDL dapat juga disebut dengan istilah kolesterol jahat. LDL merupakan lipoprotein yang mempunyai kandungan kolesterol, fosfolipid, dan protein lebih banyak dibandingkan dengan kandungan trigliserida. LDL mengalirkan kolesterol melalui pembuluh darah ke seluruh jaringan. Apabila kadar LDL tinggi, akan menyebabkan pengendapan pada lapisan pembuluh darah sehingga dapat membentuk plak. Akibatnya, saluran darah terganggu. Pembentukan plak yang terlalu lama akan menyebabkan terjadinya arteriosklerosis. Selanjutnya, LDL yang mengandung kolesterol akan disalurkan ke hepar. Selain itu, LDL juga dapat mengalami oksidasi yang ditangkap oleh reseptor scavenger A atau SRA. Jika kolesterol terlalu banyak dimakan makrofag, akan membentuk foam cell yang dapat memengaruhi oksidasi, yaitu kadar LDL yang tinggi. Kadar LDL yang tinggi dapat menyebabkan makrofag lebih leluasa memakan LDL. Selain kadar LDL, HDL juga berpengaruh dalam oksidasi karena bersifat antioksidan dan dapat menghambat oksidasi. LDL juga disalurkan ke jaringan steroidogenik yang mengandung reseptor LDL. Jaringan ini yaitu ada adrenal, testis, dan ovarium. Untuk jalur terakhir metabolisme kolesterol yaitu ada reverse cholesterol transport atau jalur balik kolesterol. Jalur balik kolesterol ini mengandalkan HDL yang dikeluarkan oleh hati dan usus. HDL adalah high density lipoprotein atau yang sering disebut juga dengan istilah kolesterol baik. Kolesterol HDL mengandung banyak protein yang berkonsentrasi tinggi, sekitar 50%, dengan konsentrasi kolesterol dan fosfolipid yang jauh lebih kecil. HDL juga dapat membersihkan penumpukan lemak yang disebabkan oleh LDL yang berada di pembuluh darah. Lalu, HDL yang dikeluarkan oleh hati dan usus di dalam pembuluh darah akan diubah menjadi HDL nascent atau HDL baru, yang di dalamnya terkandung apoprotein A, B, dan E. HDL nascent tadi mengambil kolesterol yang berada di makrofag dalam bentuk kolesterol bebas, dan diubah menjadi HDL matur atau dewasa. HDL matur memiliki kandungan kolesterol yang tinggi. HDL matur akan diesterifikasi yang dibantu oleh lecithin cholesterol acyl transferase atau LCAT yang akan diubah menjadi kolesterol ester. Kolesterol ester akan dibawa ke hepar dan ditangkap reseptor scavenger B1 atau SRB1. Selain itu, kolesterol ester juga mengalami pertukaran dengan trigliserida dan dari VLDL dan IDL yang dibantu oleh kolesterol ester transfer protein atau SETP yang akan dibawa ke hepar. Sekian penjelasan video dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.